Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Story Yuli. Hari ini aku mau ngebahas sebuah kasus penghilangan nyawa seorang aktivis buruh perempuan yang masih misteri sampai hari ini, yaitu kasus penghilangan nyawa Marsinah di mana pelakunya masih belum terungkap, dan di tahun ini tepatnya di tanggal 10 November 2025 kemarin, Marsinah resmi diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita bahas. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Glundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya adalah perempuan. Kakak perempuannya bernama Marsini dan adik perempuannya bernama Wijiati. Marsinah lahir dari pasangan Mastin dan Sumini. Ayahnya Mastin adalah seorang petani dan ibunya sudah meninggal dunia saat Marsinah berusia 3 tahun. Ayah Marsinah kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sarini. Sejak itulah Marsinah kecil diasuh oleh neneknya yang bernama Pak Era yang tinggal bersama paman dan bibinya pasangan Suraji dan Sini. Tidak ada yang istimewa dari masa kecil Marsinah. Dia berasal dari keluarga sederhana dan besar di lingkungan pedesaan. Sepulang sekolah, Marsinah membantu neneknya menjual beli gabah dan jagung dan menerima sekedar upah untuk mengangkut gabah dengan bersepeda dari sawah atau rumah orang yang gabahnya sudah dibeli. Di kalangan teman-teman dan gurunya di SD Negeri Glundo, meskipun kepandaiannya dipandang biasa-biasa saja, tapi kerajinan, minat baca, sikap kritis, dan tanggung jawabnya menonjol. Setiap tugas sekolah dia selalu berupaya menyelesaikannya. Jika ada penuturan gurunya yang kurang jelas, dia tidak malu mengancungkan tangan meminta penjelasan. Setelah naik ke kelas 6, Marsinah pindah ke SD Karangsemi dan kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 5 Nganjuk pada tahun ajaran 1981 hingga 1982. Disinilah sebagaimana harapan banyak anak Indonesia seusianya, cita-citanya terbentuk, mencoba melanjutkan ke SMA negeri namun gagal dan akhirnya ke SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya seorang pamannya yang lain. Di SLTA minat bacanya semakin meluas. Di waktu senggang Marsinah lebih banyak ke perpustakaan ketimbang bermain. Lagi-lagi seperti banyak gadis desa sebayanya, cita-citanya untuk melanjutkan ke Fakultas Hukum kandas karena keluarganya tidak mampu membiayai Marsinah untuk kuliah. Tidak ada pilihan lain bagi Marsinah kecuali mencari pekerjaan di kota besar. Pada tahun 1989, Marsinah pergi ke Surabaya. Di sana dia menumpang di rumah kakaknya Marsini yang sudah berkeluarga. Setelah berkali-kali melamar kerja ke berbagai perusahaan, akhirnya Marsinah diterima bekerja pertama kali di pabrik plastik SKW kawasan industri Rungkut. Gajinya jauh dari cukup. Untuk memperoleh tambahan penghasilan, Marsinah menyambi jualan nasi bungkus di sekitar pabrik seharga Rp150 per bungkus. Dan akhirnya pada tahun 1990, Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya atau CPS, pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Di pabrik pembuatan arloji ini, Marsinah dan beberapa temannya menuntut berdirinya unit Serikat Pekerja Formal atau SPSI. Tuntutan ini membuatnya dipindah oleh pihak manajemen ke pabrik PT CPS lainnya di Porong, Sidoarjo pada awal tahun 1992. Dia tinggal di pemukiman sekitar pabrik Desa Siring dan bekerja sebagai operator mesin bagian injeksi dengan upah Rp1.700 dan uang hadir Rp550 per hari. Di pabrik itu, seperti kebanyakan buruh lainnya, Marsinah bukanlah termasuk kelompok aktivis. Dia tidak masuk dalam kepengurusan unit kerja SPSI di pabrik ini maupun ikut kelompok informal buruh yang sering berdiskusi membahas kondisi kerja mereka. Waktu luang Marsinah dimanfaatkan secara pribadi untuk mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris. Belajar menambah pengetahuan menjadi hasratnya sejak bersekolah dulu, karena dia percaya melalui pendidikanlah masa depan seseorang menjadi lebih baik.
Pada pertengahan Maret 1993, Gubernur Jawa Timur Sularso mengeluarkan surat edaran yang mengimbau seluruh pengusaha di Jawa Timur untuk menaikkan upah minimum regional atau UMR sebesar 20% dari 1.700 menjadi 2.250 per hari. Namun manajemen PT CPS tidak segera melaksanakan kebijakan ini. Bersama rekan-rekan buruh lainnya, Marsina menuntut hak mereka melalui serangkaian aksi mogok kerja pada tanggal 3–5 Mei 1993. Aksi ini diikuti sekitar 500 buruh. Selain tuntutan upah, mereka juga mengajukan 12 tuntutan lainnya. Isi dari tuntutan tersebut sebagai berikut: kenaikan upah sesuai kebutuhan buruh, asuransi tenaga kerja yang ditanggung perusahaan, perhitungan lembur sesuai keputusan menteri, jaminan kesehatan karyawan, kenaikan uang makan dan transport, THR 1 bulan gaji sesuai dengan imbauan pemerintah, penyesuaian cuti haid dengan upah minimum, tunjangan cuti hamil yang tepat waktu, upah karyawan baru disamakan dengan yang sudah setahun bekerja, peniadaan pencabutan hak karyawan yang sudah diberikan, pengusaha dilarang memutasi, mengintimidasi, dan mem-PHK karyawan yang menuntut haknya. Marsina adalah salah satu buruh yang vokal dalam tuntutan buruh di tempat kerjanya, termasuk mempelopori penolakan perusahaan yang menyuruh buruh kembali bekerja saat mogok. Marsina termasuk dari 15 orang perwakilan buruh yang berunding dengan perusahaan dan Departemen Tenaga Kerja di Sidoarjo dan juga turut menandatangani tuntutan tertulis kepada manajemen. Pada tanggal 4 Mei 1993 sore hari, 13 buruh PT CPS yang dicap sebagai dalang oleh aparat keamanan setempat dipanggil melalui surat yang ditandatangani Sekretaris Kelurahan Desa Siring agar menghadap Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo. Malamnya di tempat tinggal buruh sekitar pabrik, Marsina yang mengetahui teman-temannya besok akan dipanggil, menulis sebuah catatan kepada seorang temannya yang isinya semacam petunjuk jawaban bagi teman-temannya bila mereka diinterogasi di Kodim. Dia pun mengatakan pada teman-temannya kalau mereka diancam Kodim, dia akan membawa persoalan ini ke seorang pamannya di Kejaksaan Surabaya. Lalu pada hari Rabu tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh PT CPS yang dipanggil itu kemudian memenuhi panggilan Kodim. Di markas mereka di Sidoarjo, mereka dipaksa menandatangani surat pengunduran diri di atas kertas bermaterai dengan berbagai intimidasi maupun bujukan, termasuk akan diberi uang pesangon dan uang kebijaksanaan. Tidak ada pilihan lain bagi mereka nih guys, kecuali patuh dan menandatangani surat tersebut. Selepas maghrib, mereka menerima pembagian uang pesangon yang diberikan langsung oleh pihak manajemen di markas itu. Sempat terdengar ucapan dari salah seorang manajer PT CPS bahwa pemecatan tersebut bukan kemauan perusahaan tapi kehendak Kodim. Sementara itu, sepulang kerja giliran pagi, Marsina bertemu dengan salah satu temannya dan mengingatkan rencana pertemuan para buruh untuk mendengar informasi dari teman-temannya yang dipanggil. Di rumah pondokannya, dia membuat surat pernyataan kepada perusahaan yang dituliskan oleh salah satu teman kosnya yang juga buruh PT CPS. Sorenya surat itu difotokopi dan berencana dibagikan ke teman-temannya pada pertemuan malam hari. Tadinya surat itu hendak disampaikan ke perusahaan melalui Ketua Unit Kerja SPSI PT CPS, tapi Marsina dan seorang temannya yang memboncengnya dengan motor tidak berhasil menemukan rumah si ketua. Akhirnya dia sampaikan langsung ke pabrik melalui satpam. Memenuhi rasa ingin tahu perkembangan ke-13 teman-temannya, sepulang mengantar surat, Marsina kembali ke pondokan seorang temannya. Menjelang maghrib, bersama 4 temannya, mereka memutuskan menyusul ke Kodim untuk mencari kabar. 3 temannya naik kendaraan umum, sedangkan Marsina sendiri membonceng sepeda motor dan sempat tersesat hingga pusat kota Sidoarjo. Di Makodim Sidoarjo, 3 temannya sudah tiba lebih dulu, tapi mereka semua terlambat karena ke-13 temannya sudah kembali dipulangkan. Dalam perjalanan pulang bersepeda motor, Marsina sempat mampir ke beberapa teman buruhnya untuk membagi-bagikan fotokopi surat pernyataan. Di perempatan Desa Siring, Marsina bertemu dengan 4 dari 13 teman yang dipanggil Kodim. Karena
Karena pembicaraan di antara mereka terlalu ramai, Marsina mengajak dua orang temannya untuk ngobrol di teras rumah pondokannya. Dia menceritakan bahwa telah membuat surat ke perusahaan dan menunjukkannya. Sebaliknya, Marsina sangat terkejut dan gusar ketika mengetahui ke-13 teman buruhnya yang dianggap biang pemogokan sudah dipecat di Makodim. Marsina tentu tidak menerima pemecatan itu dan menegaskan akan mengadukan ke pamannya yang jaksa di Surabaya. Setelah teman-temannya pamit pulang, Marsina masuk ke dalam rumah lalu beberapa menit kemudian dia pamit kepada ibu pondokannya untuk ke rumah seorang teman perempuannya. Saat Marsina pergi, dia mengenakan kaos putih, rok coklat, dan bersendal jepit. Tetapi sesampainya di rumah temannya, dia tidak bertemu temannya itu karena sedang kerja giliran malam. Dalam perjalanan kembali ke pondokannya, Marsina berjumpa dengan dua orang temannya yang lain, lalu mengajak mereka ke rumah pondokan teman lainnya untuk meminta surat persetujuan bersama hasil perundingan tanggal 4 Mei 1993. Baginya surat kesepakatan itu penting untuk memastikan janji pihak perusahaan pada butir ke-10 kesepakatan tersebut, yang mana bunyinya adalah sehubungan dengan unjuk rasa ini atau pemogokan kerja, pengusaha dimohon untuk tidak mencari-cari kesalahan karyawan. Tetapi tetap saja kesalahan buruh tetap dicari yang mengakibatkan pemecatan kepada ke-13 teman-teman Marsina. Di sini Marsina merasa perlakuan terhadap ke-13 temannya ini tidak adil, apalagi kuasa otoriter tiba-tiba muncul yang membuat Marsina semakin geram. Meskipun masih belum jelas siapa yang tidak adil, pihak perusahaan atau Kodim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang ada dalam benak Marsina pada malam itu, Rabu 5 Mei 1993. Sepulang dari rumah temannya yang memberi surat persetujuan tersebut, dia mengajak dua kawan yang menemaninya untuk membeli makan. Tapi karena sudah larut malam, jam saat itu sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam, kedua teman Marsina ini menolak. Mereka lalu berpisah di bawah pohon mangga dekat Tugu Kuning, Desa Siring. Sejak saat itulah Marsina hilang. Tidak ada yang tahu kemana Marsina pergi. Apakah dia pergi makan atau bertemu seseorang yang mungkin menculiknya, atau mungkin dia kembali ke Makodim Sidoarjo. Yang pasti Marsina tidak kembali ke pondokannya malam itu. Dia tidak pergi ke pabrik. Dia juga tidak berkunjung ke rumah pamannya di Surabaya. 3 hari kemudian, pada tanggal 8 Mei 1993, jasad Marsina ditemukan di sebuah gubuk di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, 100 km lebih dari Sidoarjo. Diceritakan pada saat itu, orang-orang yang melintas mengira tubuh Marsina yang tergeletak adalah ODGJ yang sedang tidur. Sempat ada beberapa anak kecil yang hendak berangkat sekolah menimpaki tubuh Marsina. Tapi setelah beberapa saat, orang-orang mulai curiga karena tubuh itu tidak bergerak. Setelah didekati, ternyata itu adalah sesosok jasad yang sudah dikerubungi oleh semut. Jasad kemudian dibawa ke RSUD Nganjuk dan dari hasil otopsi menyebutkan bahwa Marsina diperkirakan dihabisi pada tanggal 6 atau 7 Mei 1993. Setelah jasad Marsina ditemukan, tubuhnya menjalani 2 kali otopsi. Hasil visum kedua yang dilakukan tim dari Dr. Sutomo mengungkap kerusakan parah pada panggul dan alat kelaminnya. Tulang panggul bagian depan hancur. Tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping. Tulang kemaluan kanan patah. Tulang usus kanan retak hingga terpisah. Dan tulang selangkangan kanan patah seluruhnya. Labia minora kiri robek dan terdapat serpihan tulang. Di bagian dalam alat kelamin terdapat luka sepanjang 3 cm disertai pendarahan di rongga perut. Abdul Munim Idris, ahli forensik, menyatakan bahwa kematian Marsina bukan disebabkan oleh hantaman balok tumpul, melainkan tembakan senjata api yang mengenai rongga kemaluan, sehingga menghancurkan tulang di sekitarnya. Menurutnya, pelaku kemungkinan adalah seseorang yang memiliki akses terhadap senjata api di masa Orde Baru. Penghilangan nyawa terhadap Marsina mengundang kemarahan publik. Media massa nasional menurunkan laporan investigasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM membentuk tim investigasi khusus. Sedangkan organisasi internasional seperti Amnesty International juga mengutuk penghilangan nyawa ini sebagai pelanggaran HAM berat. Atas desakan banyak pihak supaya kasus ini diusut tuntas, akhirnya pada tanggal 30 September 1993 telah dibentuk tim terpadu Bakostranasda Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus penghilangan nyawa Marsina. Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jawa Timur dengan dan Satgas Kadit Reserse Polda
Polda Jawa Timur dan beranggotakan penyidik atau penyelidik Polda Jawa Timur serta Denintel Brawijaya. 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku Kepala Personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam 5 Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk menghabisi nyawa Marsina. Pemilik PT CPS Yudi Susanto juga termasuk salah satu yang ditangkap. Baru 18 hari kemudian akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur dengan tuduhan terlibat penghilangan nyawa terhadap Marsina. Pengacara Yudi Susanto Trimulya Desuryadi mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam penghilangan nyawa Marsina. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat penghilangan nyawa terhadap Marsina. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat penghilangan nyawa tersebut adalah anggota TNI. Hasil penyelidikan polisi mengungkapkan Suprapto yang bekerja di bagian kontrol CPS menjemput Marsina dengan motornya di dekat rumah kos Marsina. Dia kemudian dibawa ke pabrik lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsina disekap, Suwono yang bekerja sebagai satpam di PT CPS mengeksekusinya. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara. Namun melalui sidang banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, Yudi Susanto dinyatakan bebas, sedangkan sejumlah staf PT CPS yang lain divonis antara 4 hingga 12 tahun penjara. Tidak seperti Yudi Susanto, seluruh vonis terhadap staf PT CPS dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Mereka mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil kasasi tersebut membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan yang artinya bebas murni. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Pemilik dan petugas keamanan PT CPS mengaku dipaksa untuk mengaku di bawah siksaan dan penganiayaan oleh aparat keamanan. 9 orang tersebut kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena tidak terbukti bersalah menghabisi nyawa Marsina. Amnesty International menilai persidangan tersebut justru dimaksudkan untuk menutupi tanggung jawab aparat keamanan atas penghilangan nyawa terhadap Marsina. Lebih dari 30 tahun berlalu, pelaku penghilangan nyawa Marsina hingga kini belum pernah diungkap oleh pengadilan. Sejumlah individu diadili atas penghilangan nyawa terhadap Marsina, tetapi kemudian dibebaskan setelah diketahui bahwa pengakuan mereka diperoleh melalui paksaan. Meskipun aparat keamanan terlibat dalam pengamanan pabrik dan terdapat bukti yang menunjukkan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam penghilangan nyawa Marsina, para pelaku tidak pernah dibawa ke pengadilan. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menyebut kasus Marsina sebagai salah satu dari 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang akan diusut. Namun hingga tahun 2025, belum ada kemajuan konkret dalam pengungkapan kasus ini. Sampai akhirnya pada tanggal 10 November 2025, Marsina resmi diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol perjuangan buruh dan keadilan sosial di bidang kemanusiaan setelah gugur misterius di Sidoarjo pada tahun 1993 saat memperjuangkan hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya atau PT CPS. Gelar ini diterima langsung oleh ahli waris Marsina yaitu kakaknya Marsini di Istana Negara Jakarta. Selain Marsina, ada 9 tokoh lain yang mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk 2 mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto sebagai pahlawan bidang perjuangan dan Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai pahlawan dalam bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Sebelum mendapat gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia, Marsina juga pernah mendapat 2 gelar lainnya, yaitu penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun 1993 dan pahlawan pekerja nasional oleh Muhammadiyah tahun 1993. Setiap perayaan Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, para buruh khususnya di Jawa Timur selalu mengenang perjuangan Marsina.
Marsina. Penghormatan untuk mengenang Marsina pun dilakukan lewat berbagai cara, seperti Slamet Raharjo yang mengangkat kisah Marsina lewat film yang diberi judul Marsina Cry Justice. Lalu ada sebuah band beraliran anarko-punk yang berasal dari Jakarta bernama Marginal menciptakan sebuah lagu berjudul Marsina yang didedikasikan khusus untuk perjuangan Marsina. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi meluncurkan album musik dengan judul Marsina. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gat untuk mengenang jasa-jasa Marsina. Terakhir ada pentas drama monolog Marsina Menggugat yang dibuat oleh Ratna Serumpet dan Teater Satu Merah Panggung, di mana pentas drama ini sempat dilarang tampil di Surabaya oleh pihak kepolisian. Dan yang terakhir ada puisi dari Sapardi Djoko Darmono dengan judul Dongeng Marsina. Kasus Marsina menjadi pengingat bahwa suara kecil pun bisa mengguncang ketidakadilan. Hingga kini kebenaran atas kematiannya masih menyisakan tanda tanya. Semoga suatu hari keadilan benar-benar ditegakkan dan perjuangan Marsina tidak pernah dilupakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah berikutnya.